Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu cara ngetes pria yang sedang dekat dengan kita ataupun pria yang menjadi pacar kita. Apakah dia pria yang tepat atau tidak menjadi pasangan hidup kita? Nah, di sini saya tidak mendahului Tuhan menentukan pasangan hidup teman-teman, tapi di sini saya coba berikan beberapa tanda untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih bijaksana. Dan saya juga percaya Tuhan pasti berikan tanda apakah orang itu tepat atau tidak untuk jadi pasangan hidup kita. Nah, berikut ini ada beberapa poin untuk menentukan dia pria yang tepat atau tidak jadi pasangan hidup kita. Yang pertama, kita harus memastikan dia orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Sebab kalau pria tersebut tidak takut Tuhan, maka otomatis dia akan gampang selingkuh karena nggak takut Tuhan. Kalau dia nggak takut Tuhan, dia akan mudah membohongimu. Kalau dia nggak takut Tuhan, dia akan mudah bersikap kasar. Dan kalau dia tidak takut Tuhan, dia akan mempermainkan kehidupanmu. So, pentingnya untuk kita ngecek apakah pria tersebut takut Tuhan atau tidak. Nah, dari mana kita cek? Sederhananya adalah dia rajin beribadah atau tidak. Yang kedua, apakah dia menghormati atau mengasihi kedua orang tuanya. Terus yang ketiga, cara ngetes dia takut Tuhan, apakah dia suka berdoa atau tidak. Sederhananya, waktu kalian teleponan, dia ngajak doa apa tidak. Itu penting banget untuk kita menentukan orang ini takut enggak mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, kalau dia enggak mengasihi Tuhan, ini yang kita mesti hati-hati, bijaksana. Ingat, jangan hanya karena tampan. Banyak orang nikah suaminya tampan tapi pisah, cerai. Karena apa? Istrinya nggak tahan dengan sikap kasar daripada suaminya. So, yang pertama adalah pastikan dia takut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara ngetes pria yang tepat atau tidak menjadi pasangan hidup kita. Maka yang kedua adalah coba cek apakah pria tersebut dewasa atau tidak. Karena kalau pasangan kita kekanak-kanakan, udahlah, saya jamin 100% kalau dia kekanak-kanakan, maka hubungan tersebut tidak akan bertumbuh, tidak akan jadi berkat. Hubungan tersebut hanya akan buang-buang waktu. Karena kalau dibilang anak-anak, di sana ada sikap ngambek. Kalau sikap anak-anak, di sana ada sikap egois. Di sana ada sikap yang hanya main-main. Namanya juga anak-anak. Nah, menjadi pertanyaan, apakah pria yang lagi dekat dengan kamu atau pacar kamu, apakah dia egois? Apakah dia cuek? Apakah dia hanya mementingkan diri sendiri? Apakah dia hanya main-main, datang dan pergi seenaknya tanpa kabar? Nah, orang begini bisa dipastikan belum dewasa. Karena ciri laki-laki yang dewasa adalah bertanggung jawab, berkomitmen, bekerja serius dengan kamunya. Yang menjadi pertanyaan, apakah cowokmu dia bertanggung jawab apa tidak? Apakah dia komitmen apa tidak? Apakah dia serius apa tidak? Apakah dia menjaga perasaan atau hatimu atau tidak?
Itu penting banget untuk menentukan dia dewasa atau tidak. Kalau dia dewasa, itu pria yang tepat. Sesuai yang pertama tadi, takut Tuhan. Yang kedua, dewasa. Tapi kalau dia nggak takut Tuhan, nggak dewasa, nah coba pikirkan baik-baik supaya jangan menyesal. Yang ketiga, untuk ngetes pria tersebut pasangan yang tepat atau tidak, maka yang ketiga adalah apakah pria tersebut menjaga kesucian ataupun kehormatan kamu. Sebab banyak pria, dia dekat dengan seorang wanita tujuannya bukan untuk menjalin satu hubungan kepada pernikahan, bukan. Tujuannya bukan untuk serius. Tapi banyak beberapa pria yang saya konseling atau beberapa wanita yang saya konseling yang akhirnya jujur terbuka bahwa dia hanya memanfaatkan. Begitu dapat yang dia inginkan, sudah tidur bareng ya, dan udah nggak ada dijaga kesuciannya, sudah tidak dijaga kehormatannya, ditinggalkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah cowokmu sekarang dia menjaga kesucianmu dengan sungguh-sungguh, dia menjaga kehormatanmu dengan sungguh-sungguh, atau dia berupaya untuk merusak kesucian dan kehormatanmu? Setiap kali telepon yang dibicarakan hal-hal negatif yang menjurus ke sana. Setiap kali video call dia minta ini, menjurus ke sana. Bahkan kalau ketemu dia coba pegang sana, pegang sini. Pokoknya dia berupaya untuk merusak kesucianmu. Nah, yang mana cowokmu sekarang? Apakah dia cowok yang menjaga kesucianmu, atau sebaliknya dia cowok yang berupaya merusak kesucianmu? Saya pastikan, kalau dia yang dari Tuhan, kalau dia pasangan yang tepat, dia akan berupaya menjaga kesucian dan kehormatanmu. Sebab begitu kesucianmu hilang, kehormatanmu hilang, maka nilaimu turun di mata cowok tersebut. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, cara ngetes, ya, cara ngetes pria tersebut, cowokmu, apakah dia pasangan yang tepat atau tidak. Maka yang keempat adalah, apakah cowokmu adalah pribadi yang temperamental. Artinya gampang sekali marah, gampang sekali memaki, dan sesekali bahkan sering dia memukul. Kalau dia lakukan ini, maka saya pastikan gak mungkin Tuhan kasih model yang begini. Tuhan pasti kasih yang bisa menjagamu. Tuhan pasti kasih yang betul-betul mengasihimu, mencintaimu, tidak melukai ataupun membuat ketakutan dalam hidupmu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah cowok yang lagi dekat ke kamu ataupun pacarmu yang sekarang ini orangnya temperamental atau tidak? Sebab banyak kejadian yang akhirnya istrinya nggak tahan. Mereka pisah karena perilaku daripada suaminya yang temperamental. Jadi si istri ini jadi ketakutan, trauma, si sedikit takut, si sedikit trauma. Karena apa? Sikap daripada suaminya. Daripada menyesal setelah menikah, lebih bagus waktu pacaran ini peka, tajam, dan ambil sebuah tindakan. Itu penting banget. So, apakah dia temperamental atau tidak sangat menentukan apakah dia pasangan yang tepat atau tidak. Yang kelima, untuk ngetes pria tersebut pasangan yang tepat atau tidak, yang kelima adalah apakah dia tipikal pria yang setia atau tidak. Atau sebaliknya, pria tersebut adalah pria yang tebar pesona. Siapa aja dia tebari pesona, padahal dia lagi dekat sama kamu, padahal dia lagi pacaran sama kamu, tapi dia tebar pesona kemana-mana.
Nah, dari sini kita bisa tahu. Atau sebaliknya, cowok yang dekat sama kamu atau pacaran sama kamu, dia adalah cowok yang setia. Artinya dia nggak melirik ke sana sini, dia nggak terpesona ke sana ke sini. Bahkan dia menjaga kamunya. Dia penuh ucapan syukur. Dia bersyukur ke Tuhan atas hadirnya kamunya dalam hidupnya. Nah, kalau cowok yang begini, ya ini the best. Tapi kalau cowok yang terpesona ke sana ke sini, ini yang bahaya. Ya, so bijaklah teman-teman cewek yang mendengar ini. Apakah cowok yang lagi dekat dengan kamu, dia terpesona ke sana ke sini, ke sana kemari, atau dia menjaga kesetiaan, fokusnya ke kamu? Itu sangat penting. Ya, nah kemudian yang keenam, cara ngetes pria tersebut pasangan yang tepat atau tidak. Maka yang keenam adalah apakah dia penuh dengan ucapan syukur. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau pria penuh dengan ucapan syukur atas kehadiranmu, maka bisa dipastikan dia adalah pria yang setia. Karena dia sangat bersyukur kepada Tuhan akan kehadiranmu. Dia bersuka cita, dia bangga, dia bahagia. Atau sebaliknya, cowokmu adalah cowok yang bersungut-sungut, ngomel, menggerutu, kenapa yang seperti ini, kenapa model wanita seperti ini. Nah, ini yang repot. So, yang menjadi pertanyaan, apakah cowokmu dia adalah cowok yang bersyukur kepada Tuhan akan kehadiranmu, atau cowok yang bersungut-sungut karena kehadiranmu? Dari situ kita bisa tahu dia pasangan yang tepat atau tidak. Berikutnya, cara ngetes pria tersebut pasangan yang tepat atau tidak. Maka yang berikutnya adalah apakah dia pria yang bekerja keras atau tidak. Karena kalau pria bekerja keras, ini adalah bagian dari sebuah tanggung jawab. Kalau pria bekerja keras, ini adalah bagian dari sebuah kedewasaan. Artinya dia serius sama kamunya, sehingga dia bekerja keras supaya rumah tangga yang dibangun nanti, rumah tangga itu bisa ditanggung jawabi secara keuangan ataupun finansial. Nah, menjadi pertanyaan, apakah cowokmu bekerja keras atau malas-malasan? Ya, nah berikutnya, cara ngetes pria tersebut pasangan yang tepat atau tidak. Maka yang berikutnya adalah apakah dia memiliki tujuan hidup, visi, ataupun perencanaan ke depan. Sebab tanpa visi, tanpa perencanaan, maka bisa dipastikan hubungan yang dibangun akan mutar-mutar, nggak jelas, akan buang-buang waktu. Tapi kalau dia punya perencanaan, kalau dia punya visi, maka hubungan kalian akan progres, hubungan kalian akan bertumbuh, hubungan kalian akan maju, hubungan kalian akan diberkati oleh Tuhan. So, apakah cowokmu memiliki visi, perencanaan atau tidak? Ya. Berikutnya, cara ngetes pria tersebut pasangan yang tepat atau tidak. Maka yang berikut ini adalah hal yang penting, adalah apakah kedua orang tua, baik si cowok ataupun orang tua kamu, merestui atau tidak. Kalau direstui, itu kode, salah satu kode bahwa Tuhan berkenan. Tapi kalau tidak direstui, nah ini penting untuk kita renungkan. Sebab firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi hormati orang tua, restu orang tua itu wajib dan harus. Oke? Apakah hubungan kalian direstui orang tua atau tidak? So, ini sangat penting untuk kita bisa tahu apakah pria tersebut adalah pasangan yang tepat atau tidak di kemudian hari. Saya berdoa ini bisa membantu teman-teman muda sehingga engkau bisa berpikir dengan baik, supaya engkau tidak dirugikan di kemudian hari. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Kalau teman-teman ada saran, berkomentar, silahkan.
berkomentar di kolom komentar. Nanti saya akan lihat komentar daripada teman-teman. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.